Di Indonesia, ada banyak ulama yang berperan dalam menyebarkan dan mengajarkan hadis pada masyarakat. Setiap daerah punya tokohnya sendiri dengan cara dan pendekatan yang berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia, mahasiswa ilmu hadis yang akan memaparkan sosok ulama hadis Indonesia yang berasal dari Jakarta dan sangat dikenal oleh masyarakat Betawi, yaitu Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kiai Haji Abdullah Syafi'i lahir pada tahun 1910 di Kampung Bali Matraman, Jakarta. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana dan hanya menempuh pendidikan formal sampai kelas 2 SD. Namun, sejak muda, beliau sudah aktif mengajar di langgar kecil di lingkungan sekitar. Di usia 23 tahun, beliau membangun Masjid Al-Barkah di Matraman. Sebelum masjid itu berdiri, tempat mengajarnya hanyalah sebuah kandang sapi yang disulap menjadi ruang halakoh. Di ruang kecil itulah lahirlah cita-cita besar untuk menjadikan masjid tersebut sebagai pusat dakwah dan pendidikan. Masjid Al-Barkah kemudian menjadi titik awal berdirinya perguruan Asy-Syafi'iyah. Dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1940-an, lalu berkembang menjadi Madrasah Tsanawiyah, hingga Akademi Pendidikan Islam Asy-Syafi'iyah yang berdiri pada tahun 1965. Lembaga ini terus tumbuh dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam di Jakarta. Untuk memperdalam ilmu hadis, Kiai Haji Abdullah Syafi'i menuntut ilmu ke Mekah. Di sana, beliau berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani dan Said Alawi Al-Maliki. Mereka adalah dua ulama besar dalam bidang hadis. Dan dari mereka, beliau mendapatkan ijazah sanad hadis, sebuah pengakuan otoritas keilmuan yang penting dalam tradisi ilmu Islam. Sepulangnya di Indonesia, beliau tidak hanya mengajar tetapi juga menulis buku. Bagi beliau, ilmu hadis bukan hanya untuk dipelajari tetapi juga untuk diamalkan. Dakwah beliau juga mengikuti perkembangan zaman. Pada tahun 1967, beliau mendirikan Radio Suara Asy-Syafi'iyah, salah satu radio pertama di Jakarta yang digunakan khusus untuk berdakwah. Melalui siaran radio tersebut, ceramah dan pesan moral beliau dapat menjangkau masyarakat luas. Selain itu, beliau juga membuka pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Barkah yang kemudian berkembang menjadi organisasi besar yang bernama BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim. Sebuah langkah maju pada saat itu, saat pengajaran agama untuk perempuan sangat terbatas. Yang menariknya, semua kegiatan dakwah dan pendidikan itu tidak dibiayai dari donatur tetap. Kiai Haji Abdullah Syafi'i berdagang kain dan songkok, dan hasil keuntungannya digunakan untuk membiayai masjid, sekolah, dan kegiatan sosial keagamaan. Ini menunjukkan kemandirian dakwah yang sangat luar biasa. Kiai Haji Abdullah Syafi'i wafat pada tanggal 3 September 1985. Namun warisannya tetap hidup. Masjid Al-Barkah masih berdiri, perguruan Asy-Syafi'iyah terus berkembang, dan pengaruh dakwahnya masih terasa hingga sekarang. Sebagai ulama hadis, beliau tidak hanya menyampaikan riwayat tetapi juga menanamkan makna. Ilmu yang beliau pelajari di Mekah, beliau sampaikan kembali ke masyarakat dengan cara yang membumi dan dapat diterima oleh semua kalangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.